Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang request dari user Ramesa_manis, yaitu Mardani 2. Mardani 2 ini menceritakan tentang polisi wanita bernama Shivani yang melawan psikopat kejam yang sering memperkosa dan membunuh para wanita. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan seorang pria mengenakan topeng dan pria ini adalah psikopat gila bernama Sunny. Ia melihat sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Saat wanita pergi, Sunny secara tidak sengaja menabrak si pria tersebut dan mengambil ponselnya. Tidak tanggung-tanggung, Sunny pun mencuri sebuah mobil. Setelah itu, ia menelpon wanita tadi yang bernama Lantika dan mengatakan kalau pemilik ponsel ini mengalami kecelakaan. Mereka berdua lalu bertemu. Di sini Sunny seolah-olah menjelaskan kronologi kejadian dan mengatakan mau mengantar Lantika ke rumah sakit. Saat di perjalanan, Lantika sadar bahwa jalan yang dituju bukanlah jalan ke rumah sakit. Ia pun mencoba kabur, namun sayangnya secara brutal Sunny menyiksa, menganiaya dan membunuh Lantika. Di keesokan hari, terdapat berita ditemukan mayat seorang wanita, tak lain dan tak bukan mayat itu adalah Lantika. Dan polwan cantik bernama Shivani datang ke TKP yang terletak di sebuah gedung tua. Shivani yang mengidentifikasi Lantika ini diseret oleh pelaku dengan tangan kidal dan pendek. Saat Shivani melihat mayat lebih detail, polisi lain mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah pacarnya sendiri. Namun Shivani tidak setuju dengan pernyataan rekannya tersebut dan mengatakan jangan menuduh tanpa bukti. Lalu Shivani mengungkapkan kembali bahwa tali yang diikat di kaki korban menggunakan tangan kiri. Korban juga dicambuk menggunakan ikat pinggang sampai hidung korban patah serta dicekik menggunakan ikat pinggang yang dipaku. Dan Shivani meminta anak buahnya untuk mencari ikat pinggang tersebut. Cerita bergulir, Shivani menemui dokter forensik dan dokter mengatakan korban mendapatkan kekerasan seksual yang sangat brutal. Si pemerkosa juga bukan seorang pemula atau pembunuh biasa karena terdapat banyak lecet di sekujur tubuh korban. Dan yang lebih parah, vulvar dan selaput darah pecah serta beberapa bekas gigitan pada leher, dada, dan wajah. Saat mayatnya diperlihatkan, asisten Shivani mual dan langsung keluar. Ternyata si pemerkosa menggigit pipinya sambil memperkosanya. Shivani pun mulai menginterogasi para saksi dan orang tua korban serta teman terdekat korban, namun semua saksi tidak memberi petunjuk apapun. Scene berpindah pada seorang laki-laki bernama Pandit. Ternyata sang psikopat Sunny bekerja pada Pandit sebagai pembunuh bayaran. Saat itu Sunny menerima tugas untuk membunuh seorang jurnalis bernama Kamal. Secara bersamaan di televisi terdapat berita konferensi pers Shivani. Shivani berjanji akan menyeret pembunuh ini ke pengadilan. Saat melihat berita itu, Sunny menjadi terobsesi pada Shivani. Pada dasarnya psikopat Sunny ini menyukai wanita pemberani untuk dijadikan target korban. Di hari berikutnya Shivani mendapatkan buket bunga dengan tulisan senang bertemu denganmu, aku menunggu sentuhanmu. Shivani pun tersadar bahwa pengirim bunga ini adalah sang psikopat. Shivani yang bergegas mengejar namun terlambat. Tanpa ia ketahui, psikopat Sunny sedang duduk di depan kantor Shivani. Saat Shivani bertugas, ia memarahi politisi yang melanggar aturan lalu lintas. Di sini Sunny memperhatikan Shivani dan dia semakin terobsesi dengan Shivani. Tanpa diduga, Sunny masuk menyelundup ke dalam rumah Shivani dengan memanjat lewat lantai 2. Ia menyamar sebagai tukang perangkat barang karena secara kebetulan pada hari itu terdapat kurir yang mengangkut barang yang diantarkan ke rumah Shivani. Psikopat Sunny pun sampai di kamar Shivani. Kemudian scene berganti pada Shivani yang masuk ke kamarnya setelah pulang kerja. Ia pun melihat cerminnya penuh dengan coretan lipstik serta lemarinya terbuka. Sang psikopat Sunny ternyata mencuri sari, kotak alat make up, dan sepasang sandal.
Di sisi lain, Pandit meminta Sunny untuk segera menyelesaikan tugasnya, yaitu membunuh sang jurnalis. Kemudian Sunny memanggil pedagang teh yang biasa jual di kantor polisi dan sekitarnya. Lalu Sunny membayar orang tersebut untuk bekerja padanya. Scene berpindah pada seorang wanita yang berjalan di kompleks perumahan. Ternyata wanita ini psikopat Sunny. Lalu ia berpura-pura pusing saat melihat targetnya. Saat dibawa masuk, dia menghajar jurnalis tersebut. Di sisi lain, diberikan telepon pada istri jurnalis oleh tukang teh yang sebelumnya bekerja pada Sunny dan membawanya masuk ke dalam mobil di jalan yang sepi. Lalu, sang jurnalis dipaksa untuk membuat video bunuh diri dengan alasan bahwa istrinya telah berselingkuh. Dan saat si tukang teh menaiki mobil dan menghidupkan mesin mobilnya, tanpa diduga mobil itu meledak. Dalam video bunuh diri jurnalis, dia mengungkapkan dirinya yang membunuh istri dan selingkuhannya, yaitu selingkuhannya diibaratkan adalah si tukang teh. Kemudian sang jurnalis dibunuh dengan sari dan digantung oleh Sunny seolah-olah ia bunuh diri. Shivani pun menangani kasus tersebut. Semua percaya bahwa jurnalis tersebut bunuh diri. Namun tidak dengan Shivani, karena sari yang digunakan untuk menggantung jurnalis adalah milik Shivani yang dicuri beberapa hari yang lalu. Tak lama kemudian, Shivani dan timnya mengadakan meeting mengenai kasus tersebut. Kemudian Sunny menggantikan tukang teh. Ia masuk mengaku sebagai Bajra yang bisu dan tidak bisa bicara. Sunny pun juga sempat berinteraksi dengan Shivani. Singkat cerita, Shivani mulai mendatangi TKP pembunuhan korban pertama dan korban kedua untuk mencari bukti dan petunjuk. Di lokasi ledakan mobil istri jurnalis, warga sekitar mengatakan bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun ada seorang anak yang memegang inhaler. Anak itu mengatakan bahwa dia menemukan inhaler tersebut di suatu tempat, namun Shivani tidak mencurigai sesuatu. Tapi tiba-tiba anak tersebut mengetuk jendela mobil Shivani dan memberikan inhaler tersebut. Sesampai di ruang kerja, Shivani berbicara pada asistennya bahwa si pemburu menderita asma. Tanpa mereka ketahui, ternyata Sunny ada di sana. Lalu Shivani memerintahkan Sunny untuk membuat teh untuk bapak dan anak di luar dan untuk dirinya. Dan Shivani juga memanggil seniman sketsa untuk membuat sketsa pembunuhnya. Jadi si anak ini menjadi saksi kunci. Di sisi lain, Sunny membuat teh dan menuangkan obat di tehnya. Dan si anak tersebut meminum tehnya dan membuat si anak ini ingin pergi ke toilet. Saat sampai di toilet, ternyata psikopat Sunny yang sudah siap membius anak tersebut dan dimasukkan ke dalam karung. Polisi pun tersadar bahwa anak kecil itu sudah diculik dan anak tersebut sudah dibunuh dengan cara ditabrakkan ke kereta api oleh Sunny. Sangat biadab. Singkat cerita, Sunny sedang merekam gadis-gadis di sebuah restoran. Namun gadis yang direkam itu mengetahuinya dan memarahi Sunny. Kemudian si gadis tersebut menampar psikopat Sunny. Di sisi lain, Shivani mendatangi kamar mayat dan melihat ibu yang menangis atas kematian anaknya. Saya ingatkan kembali, anak ini adalah saksi kunci yang diculik oleh Shani. Dari kejadian tersebut, berita tersebar yang menayangkan penangguhan Shivani. Atasannya pun menasehati Shivani atas kasus tersebut. Namun Shivani datang dengan semangat baru meskipun dirinya harus dipindahkan tugas dan penggantinya akan datang 2 hari lagi. Jadi selama 2 hari tersebut, ia akan menangkap pembunuh itu. Lalu Shivani memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi mengenai inhaler di seluruh apotik. Lalu anak buahnya mengusulkan si Kawat untuk ditanya karena dia sudah 18 tahun di sini dan pasti jaringannya sangat kuat. Shivani pun mendatangi si Kawat dan si Kawat siap membantunya. Si Kawat mengarahkan Shivani untuk menemui seorang pria dan pria tersebut memberikan sebuah nama yaitu Piplap. Piplap dia yang menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh jurnalis dan tentunya informasi tersebut tidak gratis. Sebelum mencari Piplap, Shivani menangkap Kurwal. Shivani mengorek informasi dari Kurwal dan mengatakan dan menyebutkan bahwa yang bernama Sanilah pembunuhnya. Dia bekerja pada Pandit dan mengatakan tempat persembunyiannya Sunny. Shivani dan timnya bergegas datang ke bangunan tersebut. Alih-alih menangkap Sunny, justru mereka menemukan korban Sunny yang digantung tanpa busana. Dan ternyata korban tersebut adalah wanita yang menampar Sunny di restoran sebelumnya. Di sana, Sunny berhasil
berhasil kabur dan anak buah Shivani yang mencari info mengenai inhaler sudah menemukan lokasi apotek tersebut. Shivani mau mendatangi apotek tersebut. Di perjalanan, dia hampir menabrak si tukang teh yaitu Sunny. Shivani membawanya karena dia terluka, namun Sunny membuka sabuknya dan melilitkannya ke Shivani. Shivani mencegahnya dan memanggil nama Sunny. Dan di sini pun Shivani mengetahui bahwa dirinya adalah Sunny sang psikopat. Dia dihajar oleh Shivani dan Shivani menelepon timnya, namun Sunny menusukkan paku pada paha Shivani dan dia pun kabur. Sunny yang melompat ke sungai dan Shivani terus mengejar dengan ikut melompat ke sungai sampai terjadi perkelahian di dalam air. Namun psikopat Sunny itu berhasil lolos kembali. Setelah selesai diobati, Shivani kembali bekerja. Di sini teman Lantika, sang korban pertama, yang merekam wajahnya Sunny saat di bus. Ternyata Lantika memang sudah diincar dari awal dan melecehkan Lantika. Video tersebut akan diviralkan agar mendapat informasi dari masyarakat yang melihat Sunny. Saat video itu diviralkan lewat berita televisi dan polisi juga memberitahu bahwa dia adalah pelaku pembunuhan Lantika. Sunny yang saat itu menyamar sebagai wanita dengan menggunakan cadar, dia juga meminta tolong pada Pandit untuk menyelamatkan dirinya, namun Pandit menolaknya karena Sunny sudah terkenal di TV. Karena kesal, akhirnya Sunny menculik cucu Pandit dan ia mengancam Pandit jika dalam waktu 2 jam bom yang akan dikalungkan ke cucunya akan meledak. Dan katakan pada Shivani untuk meminta maaf kepadaku dan kirimkan videonya padaku. Jika tidak, aku tidak akan memberitahu lokasi di mana cucumu berada. Shivani dan timnya menyelidiki kasus tersebut lewat CCTV. Di sana terlihat Sunny membawa cucu Pandit dibawa ke suatu tempat. Setelah menemukan lokasinya, polisi berangkat ke sana. Ternyata di sana tempat mobil bekas yang dikumpulkan. Semua polisi berpencar untuk mencari cucu Pandit. Kemudian Pandit datang memaksa Shivani untuk meminta maaf, namun Shivani menolak. Dan waktu hanya tersisa 4 menit, berdasarkan insting Shivani, dia berhasil menemukan cucu Pandit dan langsung melompat seketika bom meledak. Di sisi lain, Sunny menelepon Piplap. Saya ingatkan kembali, Piplap ini yang meminta Pandit untuk membunuh jurnalis. Di sini Sunny mengatakan akan membunuh satu lagi musuh Piplap, tapi sebagai imbalannya Piplap harus membantu keluar dari kota tersebut. Sunny menelepon Shivani dan mengatakan ada gadis yang mirip sepertimu dan aku akan menyuliknya hari ini. Kau akan melihatnya mengambang seperti Lantika. Polisi pun sedang memikirkan siapa yang akan diculik Sunny. Lalu si kawat muncul dan memberi nama Sunanda. Piplap akan menyingkirkannya karena untuk pemilihan politik yang sebelumnya dia juga menyingkirkan jurnalis. Di sisi lain, Sunanda yang mengadakan acara di sebuah kuil bersama banyak pendeta dan sialnya psikopat Sunny menyamar sebagai pendeta. Sunanda pergi ke toilet dan saat itu Sunanda diculik oleh Sunny menggunakan karung dan dimasukkan ke sebuah mobil. Shivani yang sampai di kuil dan asisten Sunanda pun yang sudah mencari Sunanda kemana-mana. Akhirnya seluruh kota diblok dan semua mobil diperiksa. Namun ada mobil yang terlihat menerobos palang dan ketika dicegat ternyata itu bukan Sunny. Ternyata si Sunny membayar orang lain menggunakan mobil yang sama untuk pengalihan isu. Menurut Shivani, sang psikopat Sunny tidak akan lari. Dia pasti berada di dekat kuil karena Sunny menderita asma. Kemudian semua polisi dikerahkan untuk kembali ke lokasi. Di sisi lain, Sunny sedang memukuli Sunanda dan anak pemilik rumah yang ia sekap. Di sini terungkap Sunny sangat membenci wanita yang menurutnya menyalahi kodrat. Ia ingin tetap bahwa wanita harus di bawah laki-laki. Shivani dan asisten Sunanda masih terus mencari di rumah-rumah dekat kuil. Namun terdapat satu rumah yang menutup pintu dan tidak menyalakan lilin. Pak Sutri yang membuka pintu tersebut dan si Pani menanyakan apakah kalian mengenal pemuda ini. Tapi mereka menjawab tidak tahu. Kemudian si Pani yang curiga dan lantas menerobos masuk. Akhirnya Pak Sutri tersebut memberitahu si Pani bahwa pria itu di atas. Dan Pak Sutri itu juga mengatakan untuk berhati-hati karena putri mereka telah disekap di atas. Pak Sutri ini menceritakan bahwa Sunny masuk rumahnya dengan menyamar sebagai pendeta
dan kami tidak tahu kalau dia ternyata penculik dan pembunuh. Si Pani pun bergegas ke atas dan saat membuka pintu, si Pani pun dipukul oleh Sunny sampai pingsan. Saat tersadar, si Pani melihat Sunanda sedang dicekik menggunakan sabuk. Lalu si Pani mengucapkan, "Seperti itu ayahmu membunuh ibumu? Ibumu tahu ayahmu hilang kendali saat itu. Dan ibumu bersembunyi di atap teras, tapi ayahmu memukulnya lalu membunuhnya. Sebenarnya kau bisa menyelamatkannya jika kau mau, tapi pada dasarnya kamulah yang memberitahu ayahmu." Sunny yang marah dengan emosi yang meluap-luap dan ini sangat dimanfaatkan oleh si Fanny. Seketika Sunanda dan wanita tersebut menyiram cat ke wajah Sunny atas kode dari si Fanny. Karena cat tembok bisa mempengaruhi saluran pernapasannya karena Sunny mempunyai asma. Seketika si Fanny mengambil ikat pinggang lalu memukulnya terus-menerus dan menyeretnya keluar rumah. Kejadian tersebut ditonton banyak warga. Cambukan itu dilakukan secara bergilir dengan Sunanda dan anak pemilik rumah. Dan film pun selesai.